tentang kelola emosi. Kalian hari ini bagaimana perasaannya? Perasaan senang. Ada yang senang. Ada yang sedih. Ada apa lagi? Ada yang kecewa. Ada yang marah. Siapa? Kenapa hari ini senang? Karena kenapa senang ya? Kenapa kecewa? Kenapa? Samuneyanya banyak kan, hari ini dia senang karena samunenya banyak. Nah, kalian kali ini belajar tentang kelola emosi. Emosi kalian yang kalian rasakan, perasaan kalian. Nanti kalian ungkapkan pada lembar kertas. Di sini ada kertas kosong putih. Luangkan perasaan kalian pada kertas ini. Nanti Bu Stella akan membacakan cerita. Ketika kalian merasa kesal, merasa marah, silakan kalian boleh meremas-remas, merobek-robek doang. Ditekuk-tekuk boleh pada kertas ini. Tapi ketika kalian merasa senang, kertasnya dilus-lus. Paham? Oke, silakan. Sudah dapat semua? Silakan kalian lihat kertasnya. Mulus ya? Gak ada tekuannya? Mulus. Ketika kertas dibagikan, kertasnya masih mulus. Sekarang dengarkan ceritanya. Kalian di sini berperan sebagai Aldo. Jadi posisikan diri kalian sebagai Aldo. Ya kan? Pagi itu Aldo datang ke sekolah dengan semangat. Ibunya membawakan bekal kesukaan Aldo, yaitu nasi goreng dan telur dadar. Aldo tidak sabar menunggu waktu istirahat. Saat bel istirahat berbunyi,
Mereka pun makan bekal bersama sambil bercanda. Aldo merasa lega dan senang kembali. Kertasnya siapa yang masih mulus? Ada yang robek? Ada yang robek? Robek. Ada yang kucel? Oh, ada yang sangat hancur, obur, berkeping-keping. Coba kalian perhatikan. Wes kadung bu, wes kadung kesel, wes kadung seri. Ternyata malah bekalnya ketinggalan. Ketika aku minta maaf kepada Riko, Riko memaafkan tidak? Memaafkan. Tapi apakah kertas ini bisa kembali mulus lagi? Tidak bisa. Dia pakai bisa Riko apakah tetap mulus? Apakah sama seperti yang baru? Sama enggak? Tidak akan sama. Begitupun dengan manusia. Ketika kalian menyakiti hati orang lain, kalian sudah minta maaf, orang lain sudah memaafkan, tapi mesti masih ada bekasnya. Ya tidak? Ketika kamu disakiti, wow, ada tepukan, ada remasan, ada sobekan. Tapi ketika minta maaf, diluruskan kembali. Meskipun diluruskan kembali, tetap masih ada bekasnya. Itu tadi tujuan kita belajar kelola emosi. Yang pertama adalah mengenal jenis-jenis emosi. Tadi kalian merasakan emosi apa saja? Kesal, marah, kecewa, cemberut. Terus apa lagi? Pengen nangis, sedih, berkata hilang. Itu jenis-jenis emosi. Macam-macam emosi yang ada, perasaan yang ada pada diri kalian. Nah, apakah yang dilakukan Aldo tadi sudah benar? Tidak. Dia kehilangan bekalnya, langsung cepat-cepat nuduh Riko. Benar tidak? Seharusnya bagaimana? Mencari tahu dulu. Terus tanya dulu sama temannya yang lain. Terus apa lagi? Cari kebenaran. Kalau kalian sebagai Aldo kotak bekalmu hilang, terus kalian bagaimana? Langsung marah-marah.
jika emosi yang menguap-uap itu adalah seperti dinosaurus. Ketika marah, dinosaurusnya bagaimana? Ngamuk. Pengen makan orang rasanya. Dinosaurus pasti pengen makan orang. Tapi kalian tidak boleh menjadi dinosaurus. Kalian harus menjadi pengendalikan dinosaurus. Kalian harus mengendalikan dinosaurus biar dinosaurusnya itu tidak marah-marah, biar dinosaurusnya tidak makan, tidak pengen makan. Caranya bagaimana? Yang kedua, ya, sambil. Nah, ini apa yang bisa dilakukan saat emosimu muncul? Yang pertama adalah tarik nafas dalam-dalam. Boleh sampai 5 kali. Coba kalian tarik nafas. Ketika kalian kehilangan pensil, ambilkan tarik nafas dulu. Tenangkan diri kalian. Jangan langsung mengeluarkan. Yang kedua, berhitung sampai 10. Silakan. Sambil dihitung, sambil mikir, diingat-ingat tadi di mana hilangnya. Hitung dulu sampai 10. Yang ketiga, katakan dengan sopan. Kalau kalian menanyakan pada temannya, katakanlah dengan sopan. Ojo langsung marah ya. Yang keempat adalah ceritakan kepada guru apa masalahmu di sekolah. Ceritakanlah kepada guru biar guru membantu menyelesaikan. Yang kelima, bicarakan dengan teman. Tanyakan pada temanmu, siapa tahu temanmu tahu apa yang kamu butuhkan, benda apa yang kamu hilangkan. Samarkan? Minta maaf ketika semuanya sudah terlanjur terkadang marah-marah, maka yang keenam adalah meminta maaf. Yang ketujuh, bergantian dan berbagi. Punya apapun, punya jajan, berbagilah dengan temanmu. Misalnya hari ini kamu gak punya uang saku, kamu dijajakin temanmu, gantian. Besok kamu yang jajakin. Yang kedelapan, menjauh sejenak. Cari tempat yang tenang, yang nyaman, buat mikir. Biar pikiranmu fresh. Biar orang itu pikirannya. Yang kesembilan, pilih kegiatan lain. Kayak pengen marah-marah, terus kemudian kamu alihkan ke kegiatan lain. Kamu sukanya gambar, pilih gambar aja. Biar kamu terus. Di sekolah dimarahin, di rumah dimarahin. Biarlah kepikiran terus, pilihlah kegiatan yang lain. Yang ke-10 adalah berpikir positif. Jadi orang itu harus berpikir positif. Nah, itu tadi tujuan kita belajar tentang kelola emosi. Yang pertama untuk mengenal jenis-jenis emosi. Yang kedua adalah untuk mengetahui
hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik yang tulus, mengurangkan jurus, tahu potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan mengatasi situasi. 7 jurus mereka hebat, bersama murid melangkah tepat, melangkah tepat. 7 jurus mereka hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik yang tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatasi situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi,
dan juga menggembirakan. Tempat bertumbuhan bersama, ayo kita wujudkan. Mandiri dan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi. Jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus beda hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus beda hebat, 7 jurus akan Sekarang perwakilan dari kelompok membacakan hasilnya ya. Dimulai dari kelompoknya Moza, silakan. Dapat apa? Kami mendapatkan ekspresi takut saat pengambilan rapor berpikir. Cara mengendalikannya adalah berpikir positif. Kelompok kami mendapat emosi takut. Saya takut ketika sendirian di kerumunan banyak orang. Cara mengendalikannya adalah berpikir positif. Saya pernah ditinggal orang tua pergi malam-malam. Cara mengendalikannya dengan berpikir positif. Dan sendirian di rumah. Cara mengendalikannya adalah pilih kegiatan lain dan berpikir positif. Oke, itu tadi dari kelompoknya Moza mendapat takut. Dia caranya mengendalikan takut dengan berpikir positif. Beri tepuk tangan pada kelompoknya Moza. Selanjutnya, ayo dari kelompok 4. Yuk, perwakilan siapa? Ya, silakan. Kerja yang keras. Yang keras Bil. Bantu Bil, udah dengar. Oke, beri tepuk tangan pada kelompoknya. Dia mendapatkan emosi sedih. Caranya dengan apa tadi? Ambil tempat yang tenang. Ya. Kemudian ada yang berpikir positif juga. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang kelola emosi. Nah, sekarang selamat pendengar. Kamu sudah menguasai jurus yang kedua, yaitu kelola emosi. Banyak jenis emosi yang harus kalian pelajari, yang harus kalian kenali, emosi-emosi dalam diri kalian. Kemudian selain itu, kalian harus dapat mengendalikan emosi itu supaya tetap terjalin hubungan yang harmonis